Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita berjumpa dalam pertemuan yang penuh berkat ini dalam persekutuan doa Santo Lukas. Tema yang akan kita bahas adalah ketaatan yang memerdekakan. Firman Tuhan yang meneguhkan kita pada hari ini diambil dari 1 Petrus bab 2 ayat 16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, orang yang merdeka sebagai hamba-hamba Allah nampak di dalam kesaksian berikut ini. Saya memiliki seorang teman yang hidupnya sangat berhasil. Ia memiliki segalanya. Di tengah keberhasilannya itu, justru ia menemukan Allah yang begitu baik. Ia mempunyai relasi yang mendalam dengan Allah. Setiap hari ia berdoa. Ia membaca firman Tuhan. Dia mengikuti pertemuan-pertemuan rohani, membaca buku-buku yang meningkatkan imannya, dan melayani dengan sukacita. Ketika hidupnya sedang dekat-dekatnya dengan Allah, justru pada suatu hari ia mengalami betapa sakitnya, mengalami kejatuhan. Usahanya bangkrut secara total, dan ia harus menjual rumahnya yang megah, mewah, dan indah itu untuk membayar hutang-hutangnya. Ia dan keluarganya harus tinggal di rumah kontrakan di sebuah apartemen yang sederhana. Namun demikian, situasinya tidak menggoyahkan imannya. Ia tidak putus asa, ia tetap berdoa. Herannya, 2 tahun kemudian, ia sudah bisa kembali membeli rumahnya yang telah terjual itu. Saya berkata, "Pak, hidup Anda sangat ulet." Bapak itu menjawab, "Itulah Romo, indahnya iman, indahnya ketaatan kepada Allah." Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kemerdekaan kita sebagai anak-anak Allah merupakan anugerah dari Dia. Dasarnya adalah Allah mengasihi kita. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudariku, jadi kemerdekaan bukan berarti kebebasan dalam segala hal, tetapi kita telah dibebaskan, dimerdekakan dari perbudakan dosa. Dan kemerdekaan ini bukan dibeli dengan harta, dengan emas, mutiara, dan sebagainya, tetapi dengan darah Yesus Kristus yang menebus kita. Karena kita ini telah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus sendiri dari perbudakan dosa, maka Anda dan saya harus memeliharanya. Caranya bagaimana? Kita senantiasa
taat pada bimbingan Roh Kudus. Ketika kita taat pada bimbingan Roh Kudus, kita akan menghasilkan buah, yaitu kebajikan bagi sesama kita. Dan kebajikan itu merupakan salah satu dari buah roh. Anda dan saya memang dikehendaki oleh Allah untuk menghasilkan 9 buah roh tersebut. Dan 9 buah roh tersebut ada di dalam Galatia bab 5 ayat 22 sampai dengan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kalau Anda dan saya hidup di dalam 9 buah roh itu, maka kita akan menghasilkan kebahagiaan, baik bagi diri kita sendiri dan juga sesama kita. Setiap orang pasti bahagia ketika melihat hidup kita penuh kasih, penuh damai sejahtera, penuh sukacita, penuh kesabaran, penuh kemurahan, penuh kebajikan, penuh kesetiaan, penuh kelemah lembutan, dan juga pengendalian diri. Ketika hidup kita ini sudah menghasilkan 9 buah roh, maka hidup kita ini menjadi garam dan terang dunia. Ini sangat jelas dalam Matius bab 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Apa artinya menjadi garam dan terang dunia? Ketika Anda dan saya senantiasa hidup di dalam 9 buah roh, kita menyatakan betapa besar baiknya Allah, betapa besar kesetiaan Allah, betapa baiknya Tuhan yang telah mengorbankan hidupnya untuk menebus dosa-dosa kita. Ketaatan kepada Allah ini justru akan terlihat ketika kita mengalami berbagai macam masalah. Dengan adanya pencobaan, dengan adanya berbagai macam masalah, ketaatan kita kepada Allah itu diuji, dikuatkan, dan dimurnikan. Ketika kita mengalami berbagai macam problema, ketaatan kepada Tuhan membuat kita tidak menangisi keadaan kita, tetapi justru kita mulai membangun optimisme dan harapan kita. Orang yang menaruh harapan kepada Tuhan pasti diberkati. Ini sangat jelas di dalam Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, segala problema yang kita hadapi membuat ketaatan kita ini dapat menghasilkan integritas, kesetiaan yang luar biasa pada apa yang telah menjadi kehendak Allah. Kita mulai melayani dengan sukacita, tanpa lagi mencari pencitraan, memenuhi ambisi, tetapi hanya satu yang kita lakukan, yaitu kemuliaan Allah dirasakan oleh setiap orang. Saudara-saudariku yang terkasih, dengan ketaatan kepada Allah,
kita menjadi anak-anak merdeka, tidak dikendalikan oleh nafsu dan daging, tetapi dikendalikan oleh Allah sendiri.